Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat hidayah beserta rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di launching program Al-Quran, ngaji Al-Quran online ini. Kelas Al-Quran online ini merupakan acara yang insya Allah akan rutin diselenggarakan pada setiap hari Kamis ba'da Isya, tepatnya pukul 8. Acara ini merupakan program baru dari bidang dakwah pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Wakil. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ingin mengikuti atau menyaksikan acara ini, bisa menyaksikan live streaming di akun Facebook Fastabiqul Khairat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim. Saya akan membawakan acara ini selama 45 menit ke depan. Adapun narasumber kita, alhamdulillah, beliau berdua sudah bersama kita. Yang pertama ada Ustadz Ali Kurniawan Esa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang antum saksikan saya sehat, alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ustadz Hanafi Eksos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Allah. Kemudian karena hari ini merupakan acara perdana dari kelas Al-Quran online, maka kita tidak akan langsung masuk ke sesi baca simak Al-Quran bersama para narasumber kita, akan tetapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu muqaddimah seputar Al-Quran. Yang sesi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Hanafi, dan kemudian yang sesi kedua nanti akan dilanjutkan dengan Ustadz Ali. Baik, langsung saja masuk ke sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanafi. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Fadhil Ustadz. Baik. Jazakallahu khair atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya pribadi sangat mendukung ya, atau sangat mengapresiasi adanya acara kelas online Al-Quran seperti ini, karena dengan semakin banyaknya pembelajaran Al-Quran di seluruh penjuru daerah, seluruh penjuru negeri, pastinya tentunya akan selain kita bisa mendapatkan share ilmu dari asatidzah, Ustadz Ali, kemudian Ustadz yang lain dan sebagainya yang luar biasa ilmunya, tentunya bisa memberikan keberkahan buat negeri kita Indonesia, sehingga ya walaupun dengan masa-masa pandemi seperti ini, akan tetapi nyatanya kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran Al-Quran dimanapun ya, sehingga marak pembelajaran online yang sudah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Tentunya yang pertama, selalu kita mengucapkan puji syukur dan mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan kalimat yang mulia ini, yaitu alhamdulillah, sehingga menjadi salah satu upaya ataupun salah satu sarana kita agar dilimpahkan lagi karunia-Nya dan rahmat-Nya oleh Allah dengan kalimat yang mulia ini. Maka sangat wajar kalau kita tidak bosan-bosan membasahi lidah dan bibir kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia yang terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan akhlaknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau yang telah membawa risalah Al-Quran ini
ya, yang menjadi pedoman hidup kita sampai kehidupan di dunia maupun yang bisa memandu kita sampai kehidupan di akhirat nanti. Ya, materi atau pertemuan kita kali ini membahas tentang Al-Quran ya. Jadi kalau bicara tentang ta'rif ya atau pengertian Al-Quran itu para ulama berselisih ya. Tentu banyak statement-statement para ulama yang memiliki hujah yang kuat juga, rentetan kenapa disebut Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya Al-Quran adalah kalamullah yang sangat mulia ya, menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup manusia. Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT juga menekankan adanya kata hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Sehingga kalau misalkan kita ada masalah di kehidupan ini, misalnya kita punya mobil lagi mogok, banyak masalah gitu, pasti kita kembalikan ke ahlinya. Atau misalkan kita sedang ada masalah misalnya di kendaraan lain, di motor misal, pasti kita juga akan kembalikan atau meminta tolong untuk diperbaiki, kembali ke ahlinya. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Kalau kita punya masalah, punya problem ya, permasalahan, semuanya pasti kita kembalikan ke hukum Allah. Kita meminta kepada Tuhan kita semua, yaitu Allah SWT. Sehingga Al-Quran ini menjadi pedoman hidup. Ya, layaknya kalau kita membeli HP baru, membeli alat-alat elektronik baru, pasti akan mendapatkan yang namanya buku panduan ya. Ya, seperti itu. Dan Al-Quran ini lebih mulia daripada itu. Dan Al-Quran ini dengan histori diturunkannya ya kepada Nabi Muhammad SAW yang panjang sekali, sehingga bagaimana malaikat Jibril ya menyampaikan Al-Quran ini turun temurun sedikit demi sedikit perlahan ya kepada Rasulullah SAW di Mekah maupun di Madinah ya, sampai akhirnya full atau perfect ya, sempurna 30 juz. Tentu di dalam riwayat-riwayat para ulama dalam ulumul Quran juga dijelaskan kalau memang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi itu bertahap, dan pengertian Al-Quran ini ya, kalau kita mau bahas secara sempurna, maksudnya detail gitu, kayaknya nggak bakal cukup nih waktunya gitu kan, karena kan sangat panjang sekali kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat, juga Nabi SAW ini memperjuangkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran sehingga sampai bisa tersebarluaskan sampai kita seluruh dunia ya, seperti itu. Maka waktu kita tidak akan cukup untuk menjelaskannya sampai selesai. Baik, pengertian Al-Quran kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Quran itu memang adalah hudan linnas ya, petunjuk bagi manusia. Kemudian kalau bicara tentang hukum ya, hukum mempelajari, hukum membaca Al-Quran ya, itu sangat wajib ya bagi kaum muslimin ya, karena ini adalah perintah Allah ya, menjaga kalamullah ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan kalau barang siapa yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka seperti kuburan, seperti itu saja, seperti kuburan yang sunyi, sepi ya, bahkan tidak ada kehidupan di situ, itu seperti itu. Jadi betapa pentingnya mempelajari Al-Quran, juga membacanya. Bahkan para sahabat dulu dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa kalau Rasulullah SAW mengajarkan 10 ayat kepada para sahabat, maka para sahabat tidak meneruskan ayat setelahnya, yaitu ayat 11 sampai 20 misalnya, sampai ayat 1 dan 10 yang Rasulullah barusan ajarkan itu mereka amalkan
mereka fahami dan juga mereka sebarkan. Itu luar biasanya. Bukan berarti kita jadi punya alasan ya untuk tidak tidak mau menambah hafalan misalnya, tidak mau baca lagi, itu tidak. Tapi kita melihat bagaimana persepsi para sahabat ya, strategi mereka bahwa ini loh standarnya kalau kita belajar Al-Quran itu ya harus tuntas gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kalian mengerjakan suatu amalan maka maka kerjakanlah sampai tuntas dan selesai, seperti itu. Sempurnakan. Makanya kalau kita belajar itu memang pelan-pelan belajar Al-Quran, terutama di pembahasan kita kali ini, belajar Al-Quran pelan-pelan ya, yang penting pasti kita paham, kemudian benar bacaannya, kita belajar bersama-sama, seperti itu baru kita berusaha untuk memahami, kemudian mengamalkannya dan men-share ya, atau mengajarkannya ke orang-orang sekitar kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Iip. Nah, itu tadi Masya Allah ya, penjelasan sedikit mengenai apa itu Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu dan nas. Kemudian hukum membaca dan mempelajari Al-Quran itu ternyata wajib bagi setiap umat muslim. Lantas ketika membaca dan mempelajari Al-Quran ini merupakan sebuah hal yang wajib. Yang ingin saya tanyakan, mungkin akan dilanjutkan sekali, apa sih keutamaan yang akan diterima oleh setiap muslim ketika mereka telah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini waktunya kami persilakan. Baik. Jazakumullah khair, Akh Iip atau Ustaz Iip yang Masya Allah ya menemani kita untuk malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita langsungkan saja dengan apa yang tadi disampaikan oleh Akh Iip atau Mas Iip ya, terkait dengan keutamaan di dalam membaca Al-Qur'an. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa ayat mungkin nanti akan saya lanjutkan gitu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Esensinya adalah itu bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya, untuk atau seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengetahui gitu, apa perniagaan yang kemudian bisa menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi salah satu perniagaan atau bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita yang kemudian menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita juga di dunia dan di akhirat itu adalah yang pertama, tu'minuna billah. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjuang
di jalan Allah, baik dengan harta ataupun jiwa kita. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik jika kita mengetahui sebetulnya. Maka poin pertama di situ Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit mengembalikan definisi keimanan, maka iman itu artinya adalah meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian kita mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Dan konsekuensi keimanan itu tidak hanya beriman kepada Allah saja. Nah, konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menstimulus kita atau kemudian mewajibkan kita untuk kemudian beriman kepada hal-hal lain seperti yang telah disampaikan kepada kita, yaitu rukun-rukun iman. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada hari akhir, dan sampai kepada beriman kepada qadar dan qadar. Keenam rukun iman itu menjadi keharusan kita untuk mengimaninya dan mengimani dengan segenap iman. Termasuk di situ di dalamnya adalah Al-Qur'an, yaitu Alkitab. Kita beriman kepada kitab. Konsekuensi keimanan kita kepada kitabullah adalah kita mempercayai apa yang ada di dalamnya, kemudian kita mengucapkan apa yang menjadi konsekuensi keimanan kita itu, yaitu dalam bentuk membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian nggak sampai di situ, ketika sudah mengatakan iman, membacanya, maka ada rentetan berikutnya, yaitu mengamalkan. Maka ini adalah konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran, dan itu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang tunjikum min azabil alim. Jadi tidak hanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau membaca Al-Qur'an. Mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau kemudian beramal dengan hukum-hukum yang Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka iman seperti ini adalah iman yang palsu. Jadi keimanan yang palsu, bukan keimanan yang sebenarnya. Maka kemudian kalau kita lihat satu ayat di dalam Al-Quran yang kemudian menggambarkan betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita mengamalkan Al-Quran, betapa pentingnya kita belajar Al-Quran gitu. Kalau yang tadi di awal kita disampaikan bahwa ketika kita beriman kepada Al-Quran dengan segenap keimanan, maka itu akan menyelamatkan kita dari azab api neraka jika kita mengetahui itu. Maka coba kita sedikit lanjutkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Di situ disampaikan tentang keutamaan orang membaca Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa atuz zakah wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maka sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu perniagaan itu tidak akan pernah tidak akan pernah mendapatkan kerugian gitu. Jadi amalan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu adalah satu perniagaan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Maka ini perlu menjadi tertanam di dalam kepala kita, tertanam di dalam diri kita akan pentingnya Al-Quran terhadap kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi bahwa Al-Quran itu hudal linnas,
itu adalah petunjuk bagi manusia. Bahkan maka sesungguhnya yang butuh kepada Al-Quran itu adalah kita, bukan Al-Quran yang butuh kepada kita. Gitu. Bukan kita yang dibutuhkan Allah, tapi Allah yang bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Gitu. Nah, karena Al-Quran itu petunjuk, karena Al-Quran itu kita yang butuh, maka semestinya orang yang butuh itu kemudian harus meluangkan waktunya untuk sesuatu yang dibutuhkan, gitu. Meluangkan waktunya untuk sesuatu yang dibutuhkan, yaitu apa? Dalam bentuk mempelajarinya dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Al-Quran, sahabat ngaji online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi keutamaan umum yang bisa kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang menjadi konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'annya. Akan tetapi banyak sekali gambaran yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Keutamaan di dalam belajar Al-Quran. Keutamaan di dalam menghafalkan Al-Quran. Keutamaan di dalam mengajar Al-Quran. Banyak sekali yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Salah satunya adalah yang sering sekali kita dengar, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu menjadi salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Nah, acara ini didesain oleh teman-teman PRM Wage untuk mewadahi teman-teman yang mungkin mau belajar Al-Quran, mungkin mau meningkatkan kapasitas bacaan Al-Qur'annya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, akan tetapi terkendala terkait waktu, kemudian jarak, apalagi kemudian sekarang musim pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk keluar berinteraksi begitu banyak dengan teman-teman kita di luar karena adanya social distancing dan lain sebagainya. Maka ini adalah alternatif yang cukup baik, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk kemudian belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran sendiri itu tidak kemudian menjadikan kita langsung khairukum man ta'allama al-Quran. Tidak. Artinya tidak serta-merta kita menjadi orang yang terbaik. Maka membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu adalah setengah untuk kita menjadi orang yang terbaik. Masih 50%-nya. 50%-nya lagi adalah wa'allama. Kita mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika satu hal kita lakukan tidak kita sempurnakan, maka kita nilainya pun tidak sempurna. Maka ketika Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, ini menjadi satu paket bagi orang. Jadi ketika orang mau menjadi orang yang terbaik, maka dia harus belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan. Tidak cukup manfaat itu untuk dirinya sendiri, tapi manfaat itu bisa diberikan kepada orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Di kesempatan lain Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita katakan bahwa manfaat yang terbaik yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita, yang kita berikan bisa kita berikan manfaatnya untuk kemaslahatan kita di dunia ini adalah Al-Quran. Itu adalah manfaat terbaik yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang secara umum khairun nas anfa'uhum linnas itu apa saja. Tapi ketika Rasulullah mengatakan wa 'allama, di sini adalah ada nilai kemanfaatan kepada orang lain yang di situ dimasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ringkasnya, manfaat yang terbaik yang bisa kita berikan kepada manusia yang lain adalah
mengajarkan Al-Quran. Gitu Ustadz Iib. Saya kembalikan ke host dulu. Itu penjelasan yang sangat sangat berbobot sekali, sangat panjang dan lebar dari Panjang lebar ya. Iya, Ustadz kita sekali. Keutamaan membaca Al-Quran itu yang pertama, kalau saya boleh ulangi ya Ustadz ya. Jadi kan sebagian dari keimanan, rukun iman kita ya. Kemudian membaca Al-Quran ini bentuk perniagaan kita kepada Allah. Kemudian barang siapa ingin menjadi orang yang terbaik ya Ustadz ya, itu harus belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Tapi di sini bisa diartikan mengamalkan ya Ustadz ya? Mengajarkan bentuk dari mengamalkan. Oh iya, siap. Karena kan nggak semua orang itu bisa mengajar. Itu. Kemudian Ustadz, nah ini yang akan menjadi program utama kita di kelas Al-Quran online ini kan belajar membaca Al-Quran. Tentu dalam belajar ini kan ada adab dan urutan atau tata cara belajar secara baik dan benar itu seperti apa? Baik, saya ingin lanjutkan sedikit ya terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran tadi. Sebetulnya banyak sekali, tapi ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita renungkan terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, dan semoga apa yang menjadi perhatian kita, yang kita dengar ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa memotivasi kita untuk kemudian belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW di kesempatan yang lain mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Di kesempatan lain Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Kemudian di kesempatan lain Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran maka barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, maka dia nanti akan memberikan syafaat pada hari, memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kemudian seharusnya bisa memotivasi kita untuk kemudian belajar Al-Quran. Yang pertama, Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ternyata Al-Quran itu tidak hanya bermanfaat untuk kita di dunia, tapi ternyata bermanfaat untuk kita di akhirat. Dan luar biasanya Al-Quran itu dia adalah sesuatu yang sangat setia kepada kita. Tidak hanya menemani kita di dunia, tetapi dia sampai memastikan kita berada di posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia menjadi teman kita, sebagai petunjuk kepada kita. Ketika kita merasa sedih, dia datang memberikan ketenangan. Ketika kita dalam keadaan gundah, dia datang menghibur kita. Ketika kita dalam keadaan senang, supaya kesenangan kita tidak melampaui batas, dia datang untuk menetralisir kesenangan kita itu, gitu. Dan semuanya petunjuk bagi manusia di dunia. Tidak sampai di situ, ternyata ketika kita sudah meninggal, Al-Quran itu juga tetap setia kepada kita, menemani kita di alam barzakh misalnya. Datang seperti atau menjelma menjadi orang yang soleh menemani kita. Gak sampai di situ, Al-Quran itu kemudian datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan menariknya, uniknya ya, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata-kata sahabat di situ, ashabi di situ, itu diartikan sahabat. Pilihan yang dipakai oleh Rasulullah SAW, yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah ternyata ashabi, bukan yang lain. Itu mengisyaratkan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya sebatas berinteraksi biasa saja. Berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya bisa membacanya saja, tapi Rasulullah menggunakan li ashabi yang artinya sahabat. Nah, yang namanya sahabat, Mas Iib, sahabat itu kalau kita definisikan secara sederhana adalah orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan kita, itu sahabat. Maka
di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semua yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai sahabat, tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat itu adalah ternyata orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian meninggalkan apa yang Rasulullah SAW larang. Intinya patuh dan taat kepada Rasulullah SAW itu yang dikatakan sahabat. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya sekalipun hidup dalam zaman Rasulullah SAW tidak dikatakan sebagai sahabat. Itu yang membedakan sahabat dengan teman. Itu yang membedakan sahabat dan kerabat gitu. Kerabat belum tentu sahabat gitu ya. Sahabat belum tentu teman gitu. Sehingga kalimat li ashabih ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa interaksi kita kepada Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca biasa saja. Kalau kita membaca biasa saja, maka apa bedanya dengan kita dengan orang kafir? Orang kafir juga membaca Al-Quran. Orang kafir bahkan ada yang menghafalkan Al-Quran, tapi kemudian bukan berarti dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan syafaat daripada Al-Quran pada hari kiamat. Tetapi yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh keimanan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dan kemudian mempraktikkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran secara kafah. Maka ini yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu di alam mahsyar. Al-Quran sebagai pemberi syafaat, ka'annahu ghamamatan, di dalam hadis yang lain dikatakan. Jadi Al-Quran itu datang seperti dua awan menaungi kita di hari kiamat. Di luar naungan yauma la dhilla illa dhilluh, yang telah sering dibahas oleh para asatidz kita. Itu dia khusus Al-Quran. Itulah Al-Quran. Kemudian tidak sampai di situ. Al-Quran itu ternyata betul-betul setia dan sampai memastikan posisi kita di posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Jadi silahkan, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita membaca nanti di akhirat itu, di surga itu disuruhkan membaca sambil naik terus ya, sampai bacaan kita selesai sebagaimana kita membaca Al-Quran di dunia. Maka sebagus apa kedudukan kita di akhirat itu, setinggi apa kedudukan kita di surga itu sangat bergantung dengan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran di dunia. Semakin sedikit interaksi kita dengan Al-Quran di dunia, maka semakin rendah posisi kita di akhirat. Tentunya ini adalah bandingannya dengan orang-orang penduduk surga, bukan dengan penduduk neraka bandingannya. Ini adalah bandingan orang-orang penduduk surga. Jadi sama penduduk surga, ahli Al-Quran itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan sedikit yang bisa kita dapatkan dari keutamaan dalam membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran gitu ya. Nah, saya langsung ke adab ya. Nah, baik. Adab di dalam membaca Al-Quran, adab ya. Kalau kita bicara adab ini ada dua nanti Mas Iib. Ada dua, adab terhadap Al-Quran ya. Kemudian adab ketika membaca Al-Quran. Gitu ya. Al-Qur'annya itu kita ada adab sendiri. Iya. Jadi ada adab membaca adab terhadap Al-Qur'an secara ininya ya. Kemudian adab di dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, dua hal ini akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, adab terhadap Al-Qur'an. Bagaimana sih adab kita terhadap Al-Qur'an? Gitu. Maka yang pertama, adab kita terhadap Al-Quran tadi di awal yang saya sampaikan, kita harus beriman kepada Al-Quran. Itu adab kita. Adab, termasuk adab ya bisa. Iya, adab kita terhadap Al-Quran yang pertama kali itu adalah mengimaninya. Gitu. Yang kedua, adab kita terhadap Al-Quran itu adalah membacanya.
tidak dijadikan pajangan. Itu adab kita terhadap Al-Quran, ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Quran kita jadikan pajangan, tidak dibaca, maka iman kita itu palsu. Masih dipertanyakan. Atau kita tidak punya adab dengan Al-Quran, gitu. Bahkan kemudian menaruhnya di tempat yang tidak baik. Nah, alangkah tidak beradabnya kita terhadap Al-Quran. Tidak membacanya saja itu sudah dikatakan kita tidak beradab sama Al-Quran. Apalagi kemudian menaruhnya di tempat-tempat yang tidak layak, gitu. Tidak dilayak, sekalipun itu kan kertas, ya. Tapi itu ada kalamullah, ya. Sehingga ketika di dalam kertas itu ada kalamullah, maka kertasnya menjadi mulia, sehingga tidak boleh ditempatkan di tempat yang sembarangan. Itu yang kedua, adab kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah memahami, ya, memahami, mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan-kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita akan sampaikan di awal tadi, karena Al-Quran itu kita yang butuh, gitu ya. Kita yang butuh, kita yang kita yang butuh, gitu ya. Kita yang butuh, jadi ya mestinya kita paham apa yang kita butuhkan, gitu. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita itu ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Hanafi tadi itu, sepeda motor atau HP atau yang lainnya itu ketika kita beli HP baru, perangkat baru, elektronik baru dan lain sebagainya, di situ selalu diberikan panduan yang sewaktu-waktu kita butuh. Dengan panduan itu kita bisa pelajari dan kita bisa ambil manfaatnya dari apa yang kita beli itu, gitu. Maksudnya kita bisa paham dengan panduannya sehingga kita bisa paham mengaplikasikan apa yang kita beli. Nah, begitu juga Al-Quran, karena kita yang butuh, dan ini Al-Quran ini panduannya, gitu. Dan di situ semuanya ada, sehingga halal haram ada, perintah yang boleh ada, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Itu jadi kita yang butuh, gitu. Nah, maka penting bagi kita ketika percaya atau mengimani Al-Quran, bahwa yang tidak boleh kita lupakan adalah mentadabburi, memahami isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Bukan tidak hanya cukup sampai membacanya saja, gitu. Akan tetapi jangan sampai terbalik mindsetnya. Jangan terbalik mindsetnya, maksud saya begini. Ada orang yang mengatakan begini, dan ini menyebar, nggak penting membaca Al-Quran, yang penting kan mengamalkannya, gitu. Yang penting kan mengamalkannya. Nah, sekilas benar, masuk akal. Yang penting kan apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita praktikkan dan kita amalkan, gitu. Akan tetapi ternyata kalimat yang seakan-akan benar ini ternyata keliru, gitu. Bahwa perintah mengamalkan Al-Quran dari tingkat yang paling sederhana itu adalah membacanya. Maka Al-Quran itu kan dikatakan iqra'ul, perintahnya kan iqra'ul Quran, perintahnya iqra'ul Quran. Jadi amalan mengamalkan Al-Quran dari tingkat yang paling sederhana itu adalah membacanya. Jadi orang ketika mengatakan yang penting mengamalkan Al-Quran, nggak perlu membacanya, itu sudah batal dengan kita mengatakan yang dimaksudkan dengan mengamalkan itu adalah yang membacanya. Berarti kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran sendiri. Ya. Jadi ketika orang mengatakan saya cukup mengamalkan, saya tidak perlu membaca. Loh, membaca itu mengamalkan. Ya, membaca itu mengamalkan Al-Quran. Dan itu perintah yang paling pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini yang penting untuk kita fahami. Dan itu yang menyebar, mohon maaf, di kalangan kita di Muhammadiyah, ya, sehingga banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi amalannya bagus, gitu. Ya, ada orang yang bisa baca Al-Quran tapi amalannya nggak bagus, sehingga nggak jalan, nggak sinkron, gitu. Mestinya kan baca Al-Qurannya jalan dan amalannya pun jalan. Gitu. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama iman, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan atau memahami Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu adalah mendakwahkan
Al-Quran. Itu adab kita terhadap Al-Quran. Yang ini masuk dari marahilil amal bil Quran sebetulnya. Jadi ini tingkatan rentetan amal kita terhadap Al-Quran gitu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, adab kita terhadap Al-Quran. Gitu. Ada yang mau dinyatakan Ustaz? Tapi itu tadi sudah termasuk apa ya Ustaz, namanya urutan belajar ya? Ya, betul. Paling tinggi nanti marahilil amal bil Quran. Jadi tingkatan, tahapan di dalam mengamalkan Al-Quran. Itu bagian dari itu termasuk. Dari gitu. belajar ya. Jadi yang pertama betul. itu membaca ya, belajar membaca, kemudian nanti mentadaburinya, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Ya Allah ya. Gitu. Itulah jadi program utama di acara kelas Al-Quran online ini, yaitu tadi yang pertama ingin apa ya, menebarkan ilmu-ilmu tentang membaca Al-Quran. Oh gitu. Ya, jadi ya baik. Nggak muluk-muluk ke mana ya, ke apa namanya pengamalan dulu atau memahami arti dulu, kan itu sulit Ustaz, perlu bahasa juga, paling nggak kan bahasa itu bisa kita raih kalau kita bisa baca dulu. Nah, jadi di kelas Al-Quran online ini para pemirsa jangan khawatir, kita ada didampingi oleh dua narasumber yang Masya Allah suaranya sangat indah terdengar di telinga. Bahkan bisa meniru ini ya Ustaz ya, saya sering menjadi makmum itu sering, wah ini syekh ini, wah ini nanti syekh ini gitu. Itu siapa itu? Ustaz Hanafi atau Ustaz kayaknya kan berdua ini kan imam ya, imam masjid, wah tetap gitu. Kalau saya imam keluarga. Gitu. Yang satu belum ya Ustaz ya. Imam diri sendiri. Imam diri sendiri, nggak apa-apa. Kalau beliau imam beneran. Imam, oh iya. Iya, Imam Hanafi Al-Mufti. Hati-hati dengan beliau itu. Berat namanya. Ya itu tadi kan kayak yang saya bicarakan, dua imam ini punya suara yang mirip-mirip, bahkan bisa meniru syekh-syekh yang ada di Timur Tengah, seperti kayak Hanafi ini kayaknya mirip-mirip, kalau saya menilai ya, ini pribadi saya, jangan disalahkan ya, ini seperti Syekh Misyari gitu Ustaz. Apakah memang punya memang Syekh Misyari ini favorit atau bagaimana gitu, yang ini sosok yang bisa saya tiru, ini sosok yang istimewa bagi saya. Tadi Ustaz Ali yang berbicara, sekarang coba Ustaz Hanafi yang menunjukkan kebolehannya. Masya Allah. Ini kan momennya malam Jumat ya, jadi baca Al-Kahfi gitu. Surat Al-Kahfi. Barangkali ada tampilannya. Sudah. Jadi ini nadanya Syekh Misyari gitu ya. Al-Kahfi. Iya. Bismillah. Allah. Ya, sangat ini ya, sangat berlebih-lebihan menurut saya. Ustaz masih ini. Ya, sebenarnya ya saya hanya mencoba untuk ya tertarik pasti ya. Banyak syekh-syekh juga yang masih saya kita belajar bersama-sama. Saya belajar sama Ustaz Ali juga gitu kan. Ya, jadi ya kalau diminta untuk coba ya coba aja nggak apa-apa ya. Sudah ditunggu oleh pemirsa di rumah. Satu ayat saja ya. 3 ayat. 1 sampai 4 aja po. 1 sampai 10. Kebanyakan Ustaz. 1 sampai 5 aja ya. Coba ya. Boleh. Setelah itu mungkin bisa kan juga saya belajar nih Ustaz Ali itu sebenarnya iramanya lebih banyak gitu. Syekh-syekh di Timur Tengah pun Ustaz Ali mungkin setelah saya nanti Ustaz Ali bisa contohkan Syekh pasti ada Syekh Sudes ya, ada Syekh lain. Bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Barakallah. Itu tadi apa ya? Contoh dari contoh praktek dari Ustaz Hanafi ya. Masya Allah bisa meniru Imam Misyari Rashid yang sudah terkenal. Kita masih mengenal pecinta Quran. Juga Ustaz Ali dong. Kayaknya nggak lengkap kalau Ustaz Ali juga nggak mencontohkan. Barangkali Imam siapa Ustaz yang mau dibawakan? Kalau Ustaz Hanafi kan sudah membawakan apa ya, iramanya yang biasa dipakai Syekh Misyari. Mungkin Ustaz Ali harus berbeda dong gitu. Saya Syekh siapa maunya antum? Antum mau Syekh siapa? Biasanya ini masyarakat Indonesia kalau pemirsa ini pasti bakalan kenal yang namanya Syekh Abdul Rahman Sudais yang biasa. Masya Allah. Siapa yang Masjidil Haram? Iya, Masjidil Haram. Oke. Mungkin atau melanjutkan boleh atau surat lain. Ya, perlu difahami dulu ya. Iya, menirukan lagu itu bisa. Ya. Kalau punya potensi ya. Menirukan lagu itu bisa kalau punya potensi. Tapi menirukan suara itu nggak bisa. Ya. Ustadz Hanafi sekalipun mirip suaranya dengan Misyari Rashid Al-Fasi itu, tapi tidak bisa menirukan suara 100% karena dia punya karakter suara sendiri. Ya, gitu. Begitupun saya. Ini bukan alibi ya, tapi memang begitu. Faktanya begitu. Jadi kita menirukan irama itu bisa saja, tapi menirukan suara itu nggak bisa. Sehingga nanti ketika melantunkan irama-irama dari para masyayikh itu ya bergantung suara saya, bergantung suara kita begitu. Misal sekarang ini misal nih diminta memberikan contoh Misyari Rashid atau apa tadi? Syekh Sudais. Ya. Maka saya akan pakai lagunya tapi suaranya enggak gitu. Ya, suaranya enggak. Baik, enggak apa-apa. Saya coba ya. Saya coba. Jangan dibully ya. Oh, tidak. Jangan dibully. Bukan sebuah adab kan. Bukan membuli Al-Qur'annya, tapi membuli suaranya. Gitu ya. Oke, lanjut sampai mana tadi? Ayat 5 ya. Ayat 5. Sekarang ayat 6. Sebentar, saya buka Al-Qur'an dulu. Jadi buat para pemirsa di rumah, ya itu tadi apa ya, info sedikit dari Ustaz Ali bahwasanya meniru irama itu bisa, tapi kalau meniru suara itu hal yang mustahil sepertinya, Ustaz ya? Nggak bisa. Nggak bisa karena setiap orang dikasih anugerah oleh Allah, diberikan karakter suaranya masing-masing, entah itu bagus, biasa atau cukup biasa. Jadi saya nggak mengatakan jelek. Ayat berapa sekarang ini? Ayat 6. Ayat ke-6, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Masya Allah. Ya, begitulah ya. Sekalipun suaranya agak-agak seperti ini ya. Ya begitu ya. Sangat biasa ya. Apa ya? Menusuk ke sanubari para pemirsa barangkali. Suara yang indah itu. Nah, ini apa ya? Jadi semoga saja para pemirsa di rumah ini bertambah semangatnya untuk belajar Al-Quran bersama kita di kelas Al-Quran online ini. Setiap hari Kamis insya Allah Ba'da Isya, itu tepatnya pukul jam 8, yang akan nanti akan diisi juga tentunya dengan Ustaz Hanafi dan Ustaz Ali. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah memasuki sesi ke baca simak Al-Quran. Jadi nanti Ustaz Ali atau Ustaz Hanafi akan membacakan beberapa ayat tiap sesinya itu. Kemudian nanti akan diikuti atau barangkali pemirsa ingin mencoba membaca Al-Quran langsung disimak oleh asatidz kita. Mungkin saya nambahin informasi ya. Oh iya. Informasi nanti ketika kita membaca Al-Quran ya, kita proses belajar baca simak, nanti kita akan menggunakan irama Hijaz ya. Tidak lagi pakai irama sakarte dewe gitu kan. Tapi nanti kita pakai irama Hijaz biar teman-teman yang mungkin mau belajar bisa menirukan secara baik dan konsisten begitu ya, sehingga mudah untuk diikuti, tidak campur-campur lagunya nanti bingung sendiri nanti ya gitu ya. Baik, itu saja ya. Itu memang nada itu hal yang sangat sangat menarik bagi para pembelajar Al-Quran. Bahkan kadang ini Ustaz, orang itu ketika baru belajar sudah pengen nada seperti ini, padahal kan harus belum belajar mampu. Ya belum mampu membaca secara benar tajwidnya ya Ustaz ya. Lah itulah tak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama berada di dalam acara kelas Al-Quran online ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti acara ini. Kita bertemu kembali di episode berikutnya, tentunya dengan langsung masuk ke sesi baca simak Al-Quran. Saya Malik Ibrahim mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat keterbatasan dan salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.